wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Smart House. Ketemu lagi dengan saya, Miss Helda, salah satu tentor matematika di bimbingan belajar Smart House. Selamat datang di video pembelajaran kedua matematika dari Miss Helda. Kali ini, sebelum memulai pelajaran, Miss Helda punya pantun nih. Dengerin ya, semoga bisa memotivasi adik-adik yang ada di rumah. Ayah kerja, terus antar anak. Ayah yang kuat, cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, Miss Helda akan membahas tentang unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran dan bagaimana cara menghitung keliling pada lingkaran. Apa sih unsur-unsur yang ada pada lingkaran? Simak video ini baik-baik ya. Unsur yang pertama yaitu adalah titik pusat. Coba perhatikan gambar yang ada di samping. Titik yang berkedip yang berhuruf O itu adalah titik pusat. Untuk memahaminya secara mudah, titik pusat adalah titik yang berada di tengah lingkaran. Bagaimana? Bisa diulangi? Ya, titik pusat adalah titik yang berada di tengah lingkaran. Nah, yang kedua adalah jari-jari. Jari-jari biasa disimbolkan dengan huruf R kecil. Perhatikan gambar lingkaran yang ada di samping. Garis yang berkedip tersebut itulah yang disebut dengan jari-jari. Nah, jari-jari adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan lengkungan lingkaran. Atau jari-jari adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan busur. Yang ketiga adalah diameter. Diameter biasa disimbolkan dengan huruf D kecil. Perhatikan garis yang berkedip antara titik B dan titik C. Diameter itu sendiri adalah garis yang menghubungkan antara kedua busur lingkaran dan melewati titik pusat. Namun, panjang diameter itu sendiri adalah 2 kali jari-jari, sedangkan panjang jari-jari adalah setengah dari diameter. Unsur yang keempat adalah busur. Perhatikan lengkungan lingkaran yang berwarna merah antara A dan C. Busur dapat diartikan sebagai lengkungan pada lingkaran. Bagaimana adik-adik? Adakah yang tahu unsur kelima itu apa? Unsur kelima adalah tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan kedua lengkungan lingkaran tetapi tidak melewati titik pusat. Untuk lebih jelasnya, silakan pahami gambar yang ada di samping Miss Helda. Untuk unsur yang keenam adalah tembereng. Perhatikan gambar yang diarsir pada lingkaran tersebut. Tembereng adalah luas daerah yang diapit oleh busur dan juga tali busur. Unsur lingkaran yang ketujuh adalah juring. Ayo perhatikan gambar lingkaran yang diarsir berwarna hitam. Juring adalah luas daerah yang diapit oleh busur dan 2 jari-jari. Nah, unsur lingkaran yang terakhir atau yang kedelapan adalah apotema. Ayo perhatikan garis yang berkedip antara O dan D. Apotema adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan busur. Bagaimana adik-adik? Bisakah kita ulang untuk menyebutkan unsur-unsur pada lingkaran? Let's go! Yang pertama, titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, busur, tembereng, juring, apotema. Bisa diulangi sekali lagi? Adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran juga mempunyai 2 rumus. Yang pertama, jika keliling lingkaran yang diketahui jari-jari, dan yang kedua, jika keliling lingkaran yang diketahui diameter.
Di antara kedua rumus itu kita menemukan huruf R, huruf D, dan Pi. R adalah jari-jari, D adalah diameter, sedangkan Pi bernilai 22/7 atau 3,14. 22/7 digunakan untuk jari-jari dan diameter yang berkelipatan 7, sedangkan untuk 3,14 digunakan untuk jari-jari atau diameter yang bukan kelipatan 7. Untuk menambah pemahaman adik-adik semua, di sini Miss Helda mempunyai dua contoh. Satu contoh yang diketahui jari-jari dan yang satu contoh lagi diketahui diameter. Ayo adik-adik, siapkan alat tulis kalian. Bantu Miss Helda untuk mengerjakan soalnya. Nah, adik-adik, coba perhatikan contoh soal nomor 1 yang Miss Helda buat. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm. Tentukan kelilingnya. Karena Pi berharga 22/7 atau 3,14, maka kita tinjau lagi jari-jari pada soal nomor 1. Jari-jari pada soal nomor 1 bernilai 14 cm, yaitu kelipatan dari 7. Sehingga kita menggunakan Pi 22/7. Kemudian kita memasukkan rumus yang diketahui jari-jarinya, yaitu K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Kemudian adik-adik gantikan Pi dan R dengan soal yang telah diketahui, yaitu 2 dikali 22/7 dikali 14 cm. 7 dan 14 dapat kita habiskan sehingga jari-jarinya berubah menjadi 2. Kemudian kita kalikan 2 dengan 22 dan 2, yaitu 88 cm. Sehingga keliling pada soal nomor 1 bernilai 88 cm. Bagaimana adik-adik? Mudah kan? Ayo selanjutnya kita tinjau untuk soal yang nomor 2. Pada contoh soal yang nomor 2 berbeda dengan contoh soal nomor 1. Soal nomor 2 yang diketahui adalah diameter. Diameter adalah 2 kali jari-jari. Tetapi pada contoh soal nomor 2 kita menggunakan rumus keliling yang diketahui diameter. Kita tinjau diameternya, yaitu 10 cm. Jadi Pi yang kita gunakan adalah 3,14 karena 10 bukanlah kelipatan dari 7. Maka K sama dengan Pi dikali D. Pi kita gantikan dengan 3,14, kemudian D kita gantikan dengan 10 cm. 3,14 dikali dengan 10 cm, maka hasilnya 31,4 cm. Bagaimana adik-adik? Begitulah cara mencari keliling pada lingkaran yang diketahui jari-jari dan mencari keliling pada lingkaran yang diketahui diameter. Bagaimana adik-adik? Mudah kan? Sampai di sini. Adakah yang mengatakan bahwa matematika itu sulit? Selanjutnya, Miss Helda mempunyai latihan soal. Adik-adik silahkan berpartisipasi pada kolom komentar. Jika komentarnya benar, Miss Helda akan balas komentar adik-adik. Oke, silahkan dicoba.
pembelajaran dari Miss Helda, nantikan video yang lebih menarik dari Miss Helda. Miss Helda undur diri, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.